Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Ulfah dengan NPM 20144300009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 22. Jadi bagi yang sudah mendownload SPSS-nya bisa langsung dibuka aplikasinya. Dan ketika kita sudah membuka aplikasinya, pasti kita akan menemukan dua layer seperti ini, layer pertama dan juga layer kedua. Nah, untuk layer pertama ini berupa garis-garis seperti ini yang digunakan untuk menginput data, dan hasilnya itu berada di output atau di layar kedua ini, tampilannya putih seperti ini. Nah, jadi di layar pertama ini digunakan untuk menginput data atau mengolah data, dan hasilnya itu akan keluar di output tadi atau di layar kedua ya. Nah, di layar kedua ini berupa hasil dari inputan datanya atau olahan datanya. Oke, lanjut. Nah, dan ketika di layar pertama ini, maka terdapat dua halaman. Halaman pertama itu ada data view dan juga variable view. Untuk data view seperti ini, dan variable view variable view seperti ini. Tampilannya seperti ini, variable view. Jadi yang paling penting itu terdapat di layar pertama karena kita dapat menginput data atau mengolah data, dan di layar pertama ini terdapat data view, gunanya untuk menginput data juga memasukkan datanya, sedangkan di variable view ini gunanya untuk membuat variabel baru. Nah, dan ketika kita telah membuka SPSS di layar pertama ini, yang paling penting atau titik utamanya membuka itu variabel view dulu, karena di sini kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum menginput data itu kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Nah, cara membuat variabel itu kita bisa memisalkan mempunyai variabel tinggi badan ataupun berat badan. Kita bisa mencontohkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, namun sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang nama. Nah, nama ini sama aja dengan inisial dari variabel. Nah, dalam nama ini kita tidak boleh memakai spasi. Kalau memakai spasi itu diganti dengan underscore ya. Diganti dengan underscore seperti ini. TB. Enggak ada spasinya. TB underscore anak gitu. Tanpa spasi. Nah, selanjutnya itu di tipe seperti ini. Kalau datanya angka, maka yang diklik itu adalah numerik ya. Nah, kita ulang. Misal TP underscore anak gitu ya, nggak ada spasinya. Seperti itu. Dan selanjutnya di tipe, kalau datanya angka, maka tulisannya yang dipilih itu adalah yang numerik. Nah, dan seperti ini yang numerik. Selanjutnya bisa diklik OK. Selanjutnya ada with desimal ataupun label ya di sini. Nah, label ini memiliki maksud untuk memberikan keterangan. Misal TB ini artinya adalah tinggi badan, dan TB anak itu adalah artinya tinggi badan pada anak. Nah, bisa ditulis di bagian label. Nah, begitu. Nah, di label ini boleh pakai spasi ya, kalau di name tidak. Selanjutnya itu ada measure.
Measure ini jika diklik maka akan muncul 3 pilihan. Pilihan pertama adalah scale, ordinal, dan juga nominal. Nah, kalau datanya berupa angka atau numerik berarti yang dipilih adalah scale. Scale seperti ini. Nah, setelah membuat variabel, selanjutnya adalah nama. Nama ya, nggak boleh sampai ketinggalan. Kita membuat nama. Di bawahnya aja, nomor 3. Ditulis nama aja nggak apa-apa. Nah, kalau nama itu, maka tipenya itu bukan numerik lagi, tetapi kita ganti dengan string. Karena cuma tulisan aja, nggak ada numeriknya. Nah, gitu. Dan kalau sudah membuat variabelnya, maka kita bisa masuk ke data view. Data view. Nah, bentar. Nah, kita bisa masuk ke data view seperti ini ya. Nah, kalau di variabel tadi, variabel ini untuk angka dari atas sampai ke bawah ini menunjukkan banyaknya variabel. Tetapi kalau di dalam data view seperti ini, angka dari awal sampai akhir ini menunjukkan banyaknya responden gitu. Bedanya seperti itu. Nah, kita bisa lanjutkan di nama ini, kita bisa namai. Contohnya adalah Budi, Andi, Tuti, Adi, dan juga bisa seterusnya sih. Terserah. Jadi ke bawah ini itu adalah jumlah respondennya, bukan variabelnya. Jadi angka di variabel view ini adalah banyaknya variabel angka. Kalau di data view itu menunjukkan banyaknya responden gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, variabel tadi bisa diubah jadi suatu titiknya untuk data tinggi badan para anak dan juga tinggi badan di sini. Bisa ditulis di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa menginput data ya. Dan kita bisa mengubah lagi TB menjadi BB gitu. Dan juga bisa langsung keubah ke data view. Nah, katakanlah Budi itu BB-nya adalah 43,2 ya. Kita bisa menuliskan di bagian BB 43,2. Selanjutnya Andi itu kita bisa mengira-ira aja. Hmm, 3,2. Terus Andi itu kita bisa misalnya 45,1. Dan Tuti selanjutnya adalah misalnya 55 atau 32 ya. Dan Adi misalnya 30. Nah, untuk tinggi badan anak misalkan adalah 123, 144, 143 dan juga 154 gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu kenapa angka di belakang koma ini ya terdapat 00-nya. Nah, dikarenakan di bagian desimal tadi ya kita buat di bagian desimal kita buat 0 juga agar tidak ada angka di belakang komanya. Nah, kecuali bagi yang memiliki koma. Seperti di BB tadi ada 43,2. Nah, berarti desimalnya itu ada 1. Nah, untuk TB karena nggak ada koma di belakang berarti 0. Isi 0. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting kalau di SPSS itu adalah di bagian atas seperti ini. Ada transfer, analis, direct marketing, grabs, utilities, add-ons, Windows, ataupun help. Nah, ini tujuannya itu untuk pengolahan data atau memasukkan data, ya, gitu.
Nah, itulah tutorial SPSS versi 22. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.